Hexacore. Dan di 2025 masih ngegas sih, lumayan kenceng juga. Oi cuy, lu pernah gak sih lagi maraton Naruto di kamar, terus temen lu masuk kamar nih, dan tiba-tiba tangannya megang iPhone 11. Terus bibir lu mesem-mesem aja keinget temen lu tuh kan punya utang ya sama lu, tapi malah beli iPhone dia. Anjay, auto baku hantam sih kalau gua. Ntar dulu, di sini gue bukan bahas soal utang piutang ya, tapi di sini kita pengen ngebahas soal iPhone 11-nya cuy. Skoy, lanjut. Kalau dilihat-lihat, ya padahal HP-nya udah agak tua sih ya. Ibaratnya kayak Sensei Jiraiya pas Arcane. Harganya antara 3-5 jutaan sih secondnya, tergantung kondisi sama garansi. Murah banget sih buat logo Apple, tapi bikin lo mikir lagi. Gue beli ini apa mending buat bayar WiFi yang nunggak bulan kemarin ya? Gitu aja. Lanjut lagi. Kita bahas tentang desain nih, jadul tapi keren kayak armor Gundam. Pertama, kita intip tampangnya. iPhone ini lahir di tahun 2019. Desainnya kayak armor Gundam generasi pertama. Nggak canggih sih kayak RX78 ya, tapi tetap punya pesona nostalgia sih. Bodi aluminium seri 7000 aerospace grade, terus ada kaca depan belakang. Apple bilang ini kaca terkuat pada waktu itu. Warnanya rame banget kayak lagi dikeroyok shinobi desa lain. Hitam, merah, kuning, putih, hijau. Ini mah kayak ayam anak SD lagi nih sih. Ukurannya compact sih, lumayan, gak gede kayak Mekazaku, pas di tangan meskipun bezel tebel sama poni lebar bikin lu mikir ini HP apa papan pengumuman Hokage cuy. Ada IP68 ya, tahan air 2 meter 30 menit, lebih jago dari 10R. Kaca depan pakai oleophobic coating, sidik jari susah nempel, tapi kalau lo pakai tanpa case, siap-siap jadi galeri goresan ala Eva Angelion. Desainnya jadul tapi keren, bikin lo takjub, tapi juga mikir, gue pakai ini apa malah kayak kerasa jadul banget di antara yang lain ya. Layar Liquid Retina masih cakep sih, tapi kayak anime 480p. iPhone 11 punya 6,1 inch Liquid Retina LCD. Kerapatannya ada di 326 ppi. Apple bilang ini layar cerdas, tapi di 2025 lo bandingin sama AMOLED yang udah 1440p. Ini kayak lo nonton anime 48p di Crunchyroll pas temen lo udah streaming 4K di Demon Slayer. Gitu perbedaannya. Refresh rate-nya 60Hz. Warnanya akurat, merahnya tajam, terus hitamnya pekat walaupun masih IPS ya, tapi ya lumayan sih. Kontrasnya 1400 banding 1. Ya lumayan lah buat LCD IPS di tahun sekarang sih, walaupun nggak kayak AMOLED. Terangnya 625 nits ya, gue bawa keluar sih ya masih lumayan kelihatan lah, nggak krenyit-krenyit banget mata lu. LCD awet sih, LCD-nya awet cuy, lumayan. Responsif juga, tapi bezelnya ini berasa tebel. Walaupun masih 60Hz ya, tapi touch samplingnya ada di 120Hz cuy. Performa A13 Bionic. Kenceng gak sih kayak jutsunya Naruto? Kita bahas. Jeroannya nih cuy, iPhone 11 pakai Apple Bionic A13 7nm plus Hexacore. Dan di 2025 masih ngegas sih, lumayan kenceng juga. RAM-nya ada di 4GB, storage-nya macem-macem, ada 64, 128, 256 ya. Terus buat buka aplikasi ya lumayan cepet sih. Multitasking-nya lancar, lo buka PUBG, DMC, dan IG, Facebook, dan lain-lain itu masih lancar-lancar aja. Terus kita bahas PUBG cuy, ya kan? Gua set di SDR Extreme ya, 60 fps, frame rate-nya stabil abis ya. Nggak begitu drop pas looting di Angel. Geber habis aja, masih lumayan mulus sih, grafisnya tajam, rumputnya jelas ya, tapi agak sedikit anget sih, lumayan nih. Pokoknya masih enak buat main PUBG dan lu nggak perlu mikir lagi buat ganti HP kalau lu masih punya HP ini. Gitu aja sih kalau buat gua. Terus Devil May Cry nih, lu main pakai Dante cuy. Grafik ultra 60 fps lock ya. Kombonya lu hajar tanpa lag, animasinya mulus kayak bankainya Ichigo. Seret gitu aja kan. Les gitu. Tapi ya gitu, agak sedikit drop ya kalau udah main agak lama sekitar 40 menitan. Ini gua rasakan tuh agak sedikit panas sih di belakangnya. Tapi ya mengganggu atau enggak itu tergantung kebiasaan lu aja. Gitu aja sih. Ya pokoknya A13 ini bikin lo sedikit agak tersenyum sih, tapi bikin lo mikir, nanggung nggak sih kalau gue beli HP ini buat ngejar performa? Gitu aja pertanyaannya. Kamera dual lens ya, kameranya nih cuy, masing-masing ada di 12 megapiksel. Kamera utamanya nih 12 megapiksel, aperture-nya 1,8 dengan OIS, sama ultrawidenya juga, tapi aperture-nya 2,4 ya kan, EIS juga.
Buat yang cakep kalau siang, detailnya lumayan gila. Untuk hasil fotonya, teksturnya kelihatan, warnanya natural banget. Smart HDR bikin langit biru sama bayangan jadi seimbang gitu aja. Ultrawide-nya juga nggak kalah cakep juga, tapi pinggir agak berbengkok ya, agak ngebulet. Distorsinya kelihatan kalau lo perhatiin nih. Tapi ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat. Nah, kamera selfie-nya ada di 12 megapiksel dengan aperture 2,2. Ya lumayan jernih lah, lumayan. Untuk perekaman video, ini maksimal bisa di 4K 60 fps. Stabil banget cuy, Asus sumpah ini stabil dan masih recommended buat dipakai di tahun 2025. Lanjut kita ke baterai dan charging. Baterainya cuma 3110 mAh, lebih gede dari XR tapi tetap kecil dibandingin sama HP keluaran zaman sekarang. Tahan lama sih enggak ya cuy. PUBG 1 jam 30 menit itu ya cuman bisa SOT-nya 3-4 jam doang. Kalau cuma chat sama buka maps mungkin ya bisa seharian penuh kali ya. iOS 18 bikin efisien, tapi kalau lo beli second, baterai health-nya mungkin udah 75-80%. Jadi siap-siap ganti baterai antara 300 sampai 1 jutaan kalau udah drop parah. Chargingnya 18 watt doang, fast charging kata Apple. Tapi kalau kenyataannya di tahun sekarang kayaknya udah nggak fast charging lagi deh. Terus kita masuk ke kesimpulan aja deh, ya kan? Jadi iPhone 11 ini di 2025 kayak penutupnya arc Naruto pas lawan Pain. Ya kan? Masih keren, murah, bikin lo terkesima, tapi juga bikin lo bingung. Harganya 3-5 jutaan di secondnya ya, tergantung kondisi dan kelengkapan dan garansi. Murah banget buat Apple Croak begini kan, tapi potensinya lu beli atau enggak gue juga nggak tahu nih, ya kan. Lu mesti dengerin plus minusnya dulu. Plusnya nih, desain ceria warna ala Sailor Moon banyak banget, bukan kayak ayam-ayaman SD deh, ganti ya kan. Ringan 194 gram, IP68 bikin lo berasa ya ringan aja nih HP. Layarnya Liquid Retina tajam 326 ppi, warna cakep, awet, nggak burn in, nggak ada penyakit, jarang banget ada penyakit. Terus chipsetnya A13 Bionic, PUBG bisa dapat 60 fps, DMC mulus, kenceng banget, lumayan. Kameranya udah 2 nih, foto cakep, net mode oke, video 4K stabil. Bisa ultrawide 0,5, selesai. Terus baterainya lumayan awet sih, bisa 7-8 jam kalau dipakai normal. Kalau buat ngegame ya bagi 2 dah. Harganya murah untuk yang punya duit. Kalau nggak punya duit mending beli cilok, selesai ya kan. Minusnya nih, layarnya cuma 60 Hz, 625 nits kecerahannya, belum SDR. Terus internalnya ada 64, 128, 256. Kalau lo beli yang 64 kayaknya gue rasa udah nggak cukup dipakai tahun sekarang, gitu aja sih. Chargernya 18 watt doang, lelet, nggak wireless, bikin lo jadi cepet bete, tahu nggak sih? Kamera nggak ada zoom optik, lawas dibandingin 3 lensa zaman sekarang. Softwarenya cuman sampai tahun 2027 aja, jadi ya lu pikirin aja sendiri. Terus bezelnya tebel, jadul banget. Gua kasih penilaian 7,5 aja per 10 cuy. Kalau lo pengen Apple murah, main PUBG, foto cakep ala One Piece, ini bikin lo amazed. Mending nabung buat iPhone baru atau ya udah beli ya, ramen atau pop mie aja deh, lebih murah, nggak bikin lo ketinggalan zaman. Pertanyaannya adalah lo beli apa enggak? Komen cuy, kita makan gultik bareng di Blok M. Yuk. Thanks yang udah pada nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih bareng gue di sini yang masih bikin lo bimbang beli apa enggak, karena semua balik lagi ke isi dompet lo. Prepare your phone and happy watching. Bye bye.